Semoga kita dengannya bisa mendekatkan diri. Oleh itu mari kita syukuri nikmat ini dengan banyak memuja dan memuji. Mudah-mudahan nikmat yang disyukuri berbuah nikmat-nikmat yang baru yang sentiasa kita membuat kita bersyukur kepadanya. Alhamdulillah selesai sholat maghrib, kemudian kita ikuti dengan mengaji. Hadir di dalamnya, subhanallah, tak ada yang rugi. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadits qudsi. Datang walaupun tanpa niat mengaji pun juga dapat juga bingkisan. Apalagi kalau memang niat dari awal adalah untuk mengikuti pengajian yang merupakan majlis min majalikiz zikr, bahkan min afdali majalis zikr, majlis yang merupakan majlis zikir, bahkan seafdal-afdalnya majlis zikir. Majlis seperti ini syaitan paling gak suka. Majlis ilmu ini paling dibenci oleh syaitan dan paling dicintai oleh para malaikat. Malaikat datang mengamankan, tapi syaitan datang merusak dan memporak-porandakan. Semoga Allah SWT menjadikan majlis ini majlis yang dikelilingi oleh para malaikat, seperti yang disebutkan oleh baginda Nabi alaihissalatu wassalam. Selawat dan salam kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Banyak-banyak kita berselawat kepadanya karena kita ingin benar-benar mencintainya, benar-benar berterima kasih kepadanya, benar-benar bersyukur karena kita menjadi umatnya. Semoga kita tak jauh-jauh berdiri daripadanya, sebab di akhirat nanti yang dekat kepadanya cepat hisabnya, yang jauh-jauh tertinggal tentu terlambat pula hisabnya. Oleh sebab itu jangan terlalu banyak menoleh kiri kanan, jalanlah lurus ke depan, karena jalan Nabi itu lurus, sedangkan jalan selainnya banyak gang-gang dan simpang-simpang. Kalau masuk ke simpang berarti menyimpang namanya. Jadi kita umat yang gandrung dengan penyimpangan, tapi tetap istiqamah jalan lurus, berarti jalan terus mengikuti Nabi alaihissalatu wassalam. Jangan banyak simpang-simpang lah, dia jadi penyimpang kita. Sebab itu lurus saja dan terlalu banyak menoleh. Itu pesan Nabi alaihissalatu wassalam. Ma'asyarul kiram, masih berlama Imam Al-Baji rahimahullah, wasiatnya kepada kedua anaknya sudah kita sebutkan di mukaddimah. Bahkan beliau sendiri terus terang buka kartu kepada anaknya. Tidak akan ada yang lebih menasihati kalian lebih daripada ayah, karena saya ingin kalian lebih daripada ayah. Kalau kita khawatir juga orang lebih hebat dari kita kan, apalagi yang bagian kita yang termasuk takut terimpit gelombang. Padahal gelombang itu semakin berimpit-impit semakin ancak nampak, ya Jo? Itu para survivor namanya itu, yang para peselancar itu, semakin berlimpit-limpit gelombang semakin asyik untuk dilayani. Tapi kalau takut limpit gelombang, itulah Allah musta'an. Ma'asyiral kiram, jadi ayah tak akan pernah khawatir anaknya lebih hebat daripadanya. Karena apa? Nama ayah tak bisa ditanggalkan. Nama ayah tak bisa ditanggalkan. Oleh sebab itu nasihatnya benar-benar dari hati dan insya Allah masuk ke hati. Ma kharaja minal qalbi waqa'a fil qalbi. Yang keluar dari hati pasti masuk pula ke dalam hati. Pada pertemuan sebelumnya dia masih di al-qismil awal, bagian pertama dari wasiat ini yang dan dengan masalah keimanan, masalah akidah, masalah keyakinan. Selesai pada pertemuan sebelumnya bahwa setelah mencintai Allah, iman pada Allah dan hari akhirat, rukun-rukun iman, kemudian mencintai Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang masuk pada mahabbatus sahabah, mencintai para
sahabat. Karena apa? Sudah maklum dan fitrah kalau kita cinta mesti mencintai siapa yang dicintai oleh yang kita cintai. Dan hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pengikut yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sahabat-sahabatnya. Oleh sebab itu, beliau pesankan pula kepada anaknya. Kalau dulu maklum di kalangan sahabat, mencintai sahabat Nabi itu bagian dari iman. Tapi di belakangan ini tentu banyak simpang-simpang, sehingga banyak sekali penyimpangan. Sehingga orang tidak lagi tahu nilai sahabat. Bahkan sahabat dianggap sama dengan sobat-sobat. Ya, dianggap sebagai orang biasa. Bagaimana ulama, bahkan sebagaimana pemikir, disamakanlah mereka dengan jajaran orang-orang yang sampai hari ini. Kalau tuan-tuan masuk ke akademisi, studi-studi Islam khususnya yang kebarat-baratan, akan kita temukan ini, bahwa sahabat tak lebih dari hanya sekedar contoh awak pengurus musaji biasa. Contoh apa awak congok makan contoh itu je nyanyi sahabat tu congok makan. Contoh apa awak congok di pintu contoh itu je sahabat congok di pintu. Contoh apa lumbo-lumbo nak berkuasa, seperti itu pula bayangan orang sekarang yang tidak tahu kedudukan sahabat, begitu pula mereka menyangka para sahabat. Dan kita hari ini musimnya atau zamannya orang menghalalkan segala cara untuk berkuasa. Betul? Kalau dulu orang mencari berbagai cara untuk lari dari kekuasaan. Nah, ketika terjadi perselisihan antara sahabat, mereka mengira itu akibat berlomba berkuasa. Apa sebab? Sampel yang dia lihat adalah orang-orang yang haus kuasa, tanpa kecuali di semua lini. Bahkan orang-orang yang dinisbatkan kepada agama sekalipun juga berlomba dalam berkuasa. Lalu disamakanlah sahabat dengan mereka. Oleh sebab itu perlu beliau pesankan, karena beliau hidup di zaman yang fitnah pun sudah nampak di mana-mana, aliran sudah menyebar di sana sini, sehingga perlu diingatkan mana jalan yang harus ditempuh dan mana keyakinan yang harus dipegang kokoh, yang dengan kukuh tidak sembarangan menerima kecuali apa yang datang dari as-salafus salih min hazil ummah. Qala rahimahullah, wa ashriba qulubakuma mahabbata ashabihi ajma'in. Wa ashriba, kalimat ashraba yushribu minas syurb. As-syurbu yani syaribtul ma', seperti meminum air, yaitu masuknya ke dalam rongga kita sangat selesa. Masuknya ke dalam hati kita, minum air. Habis itu gimana rasanya? Coba Ustaz, minum air. Nah, bagaimana rasanya selepas minum air? Terasa dan coba. Tetap mau cuy ya. Nah, orang perlu praktik nampak. Nah, Masya Allah. Bismillah. Nampak segar lah. Sekali mau nam. Tadi seperempat jam sudah oleh ikut karena 3 kali seperempat jam sudah. Nah itu. Orang dalam perjalanan kehausan lalu minum segar. Demikianlah harusnya seseorang meminumkan, kan bahasa letterlechnya, meminumkan air cinta sahabat ke dalam hatinya. Sebagaimana air masuk ke relung-relung, masuk ke dalam syarayin nadi kita, masuk ke dalam urat-urat kita, masuk ke seluruh tubuh kita, menimbulkan kesegaran dalam jasmani kita, menimbulkan semangat dalam rohani kita, sehingga kita siap untuk berbuat, siap untuk berlaku, siap untuk beramal seperti mana mereka dulu juga melakukannya. Jadi kalau dalam bahasa kitanya transfer tenaga dalam. Adon bisa cubong?
kena pakai tenaga apa istilahnya saya lalu pulora yin tepapunya nombor kaum muslimin nama saya ingkang luekang dan sebagainya. Nah, kaum muslimin nama saya rahmatullah. Karena mencintai sahabat itu adalah suatu semangat dan tenaga luar biasa yang ditimbulkan. Kenapa? Karena akan membuat kita ketika cinta kita akan ikut meniru gaya. Sekarang kan musim piala dunia. Antum pakai bendera apa sekarang? Nah, ya kalau antum cinta ini, antum jagokan, ya antum akan menyenanginya. Bahkan siap untuk tidak tidur malam hari demi menyaksikannya. Itu cinta, kesenangan. Padahal kita kadang-kadang tidak sadar juga. Ketika bertemu Belanda melawan Amerika, ada yang dukung Amerika, ada yang dukung Belanda. Padahal Belanda menjajah kita, memperbodoh kita, menguras kekayaan alam kita, telah membunuh, membantai para nenek moyang kita. Tapi kita jadi pendukungnya hanya karena sebuah bola, ya kan? Amerika tidak kalah pula, banyak menipu kita dan menjerumuskan kita semuanya untuk mengikat leher kita. Tapi masya Allah kita bersorak-sorai, satu lawan Belanda, satu mendukung Amerika. Gara-gara itu bertumbuk bulur. Jadi yang didukung semuanya orang yang tidak sayang sama kita. Allah musta'an. Belum lagi ini bertemu Perancis sama kita bisa penyisian sudah 16 besar lah sudah nggak rambut watang sambil pulang tak buka kan kancin lain bos bola kosan film animasi kosan kecil lain pula dan tak tahu animasi nak pernah tahun main PS tu Usama PS tu bi katanya. Cara betul-betul lagi lah. Nah, jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, kita mencintai pasti kita nak menyerupai, kita kagum pasti kita nak mengikuti. Itulah cinta. Makanya sebagaimana cintanya kita pada air di saat kita dahaga, demikianlah hendaknya kamu hai anak kalian mencintai para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Siapa saja dia tekankan ajma'in. Kalimat ajma'in semuanya tanpa kecuali. Apa sebab? Karena tidak sedikit pula orang-orang yang masuk simpang-simpang sehingga menjadi aliran menyimpang, mencintai sebagian sahabat dengan ghulu dan membenci sebagian sahabat dengan lebih ghulu. Oleh sebab itu kamu jangan seperti itu wahai anakku. Jangan kalian seperti Syiah yang mengangkat Ali setinggi-tingginya sampai mempertuhankan Ali, sebagaimana An-Nasara mempertuhankan Isa al-Masih alaihi salam. Mereka juga mempertuhankan Ali yang dikenal dengan kaum Alawiyin. Bahkan Ali menyuruh mereka bertaubat dan tidak mau. Akhirnya Ali membakar mereka. Akhirnya mereka dengan hadis bisa jadi subuhat. Sebab Nabi katakan la yu'azzibu bin nari illa rabbun nar, tak akan menyiksa dengan api kecuali Tuhan yang menciptakan api. Ketika Ali mengazab mereka dengan membakar, mereka semakin yakin Ali sebagai Tuhan. Innalillahi. Coba hadis kalau bisa salah terapkan, bisa salah dipahami, bisa menimbulkan hadas. Bisa menimbulkan hadas sebagaimana ayat. Kalau salah ditafsirkan, maka bisa menimbulkan musibah bagi umat. Oleh itu makanya Ibnu Abil Izz Al-Hanafi mengatakan haram hukumnya, haram menafsirkan Al-Quran orang yang tidak berilmu. Orang yang tidak berilmu haram menafsirkan Al-Quran. Sebab man fassara Al-Qur'ana bi ra'yihi fahuwa athimun wa in asab. Siapa yang menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu berdosa sekalipun benar. Wa man fassara al-Qur'ana bil ilmi
fahuwa musabun wa in akhta. Siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan ilmu, maka dia berpahala sekalipun tafsirnya salah. Oleh sebab itu saya kadang-kadang sedih dengan mahasiswa-mahasiswi kami di sini. Kalau di Madinah tuh masuk jurusan tafsir wajib hafal Quran 30 juz. Sedangkan di sini jadi profesor tafsir kadang juz 30 juga enggak hafal. Ibaratnya, mohon maaf kaum muslimin, antum chef ahli memasak tapi bahan tidak ada. Akhirnya masak seadanya. Karena menafsirkan Al-Quran pertama tentu dengan Al-Quran. Antum tidak punya bahannya. Tidak punya bahannya, cari indeks, mana kan dicari, lama mencari. Kemudian akhirnya timbullah tafsir jalan lain. Bukan tafsir jalalain, tapi tafsir jalan lain. Makanya banyak tafsirnya leneh. Demikian juga dengan hadis Nabi SAW. Tidak sedikit hadis yang ditafsirkan nyeleneh. Dan ini banyak dalam bab sahabat. Ya, seperti akan dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahwa riwayat-riwayat yang datang tentang sahabat tidak lepas dari satu, tidak sahih tapi diriwayatkan dipalsukan. Dua, riwayatnya sahih tapi disalah artikan. Ketiga, sahih tetapi ada yang benar dalam menafsirkan, ada yang salah dalam menafsirkan. Jadi ada yang berijtihad menafsirkan, ada yang salah dalam menafsirkan. Dan ini banyak kita temukan di dalam studi-studi Islam, khususnya di barat. Mereka menghujat para sahabat dengan apa? Dasar pemikiran sampel yang ada pada zaman ini, lalu diterapkan pada sahabat Nabi SAW. Allahumma musta'an. Wa tafdhilil a'immati minhum. Jadi kita artinya minumlah cinta kepada sahabat itu semuanya dalam hati kalian. Kemudian wa tafdhilil a'immati minhum, tentu saja dengan mendahulukan, lebih memuliakan at-tahirina al-a'immah minhum, para imam di antara para sahabat. Karena para sahabat itu juga ada tabaqat, ada level-levelnya, ada tingkatannya, tidak sama semuanya. Dan ini dasarnya dari Nabi SAW juga, bahwa Allah SWT membedakan dengan as-sabiqunal awwalun dengan walladzina taba'uhum bi ihsan. Sabiqunal awwalun berbeda dengan sahabat yang datang kemudian, seperti yang akan disebutkan insyaallah taala. Wa tafdhilil a'immati minhum at-tahirin, orang-orang yang suci. Bahkan sebelum Islam pun mereka sudah dikenal dengan at-tahir, seperti Abu yang salah sebut saya. Ini Pak Abu juga nya. Cuman ada Abu yang bersih, ada Abu yang kotor. Ya kan? Ada Abu, sampai zaman sekarang ada Abu juga. Ada Abu yang bersih, ada Abu yang enggak? Abu apa contoh? Hah? Dan tentunya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, tidak semua Abu bersih. Ada Abu bersih seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan ada Abu yang kotor seperti Abu Lahab, Abu Jahal. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi jangan asal Abu tuh sudah militan, tidak. Ya, sudah loyalis Islam, tidak. Banyak Abu yang menjadi musuh Islam. Kaum muslimin dan muslimat, misla Abi Bakar As-Siddiq wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum. Dia mengurut nama ini seperti Nabi mengurut nama ini. Nabi SAW di depan halayak mengatakan Abu Bakrin fil jannah, Umar bin Khattab fil jannah,
Utsman bin Affan fil jannah, Ali bin Abi Thalib fil jannah, Sa'd bin Abi Waqqas fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah, Sa'id bin Zaid bin Al-As fil jannah, Az-Zubair bin Al-Awwam fil jannah. Tahu Nabi Talha bin Ubaidillah fil jannah. Saya ceklah. Abu Ubaidah sudah. Siapa? Sa'id bin Zaid bin Al-Khattab. Baik, jadi kaum muslimin dan muslimat yang mati Allah, Nabi dalam banyak momen menyebut Abu Bakar wa Umar, Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Oleh sebab itu urutan ini yang disebut oleh Imam Al-Baji kepada anaknya, karena urutan ini syibul ittifaq, bahkan ittifaq di kalangan ulama al-sunnah semuanya, inilah urutan terutama, karena dari Nabi SAW. Wa nafa'ana bimahabbatihim, semoga Allah memberi manfaat kepada kita dengan mencintai mereka. Alhamdulillah kaum muslimin, ketika kita merasakan cinta pada para sahabat Nabi SAW tanpa gulu kepadanya, kita akan merasakan aura luar biasa ketika sahabat disebut di depan kita. Ada rasa ta'zim, rasa segan, rasa hormat ketika nama-nama mereka disebut. Minimal akan kita sebut radhiyallahu anhum, karena tidak sedikit orang untuk menyebut radhiyallahu anhum, lidahnya keluh, hatinya berat dan tak ada rasa sama sekali. Abu Bakar, Umar bagi mereka biasa, tapi orang yang cinta enggak. Sebagaimana kita ketika mencintai seseorang, anggaplah guru kita, buya-buya kita, ustazah-ustazah kita, lalu kita cintai. Di saat mereka sudah tiada, mereka kita akan sebut dengan si fulan, syekh fulan rahimahullah ta'ala. Kalau masih hidup kan kita doakan hafizahullah ta'ala. Ini lahir dari cinta, tidak bisa bahasa Arab, pasti bahasa Indonesia. Ya misalnya amaknya bu anak dia tuh tidak selamat jo ndak wang yong, kan itu ya. Tapi kalau ndak sayang, jenang lampu lanjut lainnya, bambuilah dia nagai kan. Itu karena cinta. Kalau tuan-tuan mencintai sahabat, maka tuan-tuan akan bangga dan merasa terhormat ketika disebut sebagai jadi pengikut sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, Imam Al-Baji tahu bahwa mencintai sahabat ini harus ditanamkan sejak awal lagi. Sebab di kalangan sahabat sendiri mereka menanamkan ini, menanamkan cinta pada Allah, cinta pada Rasul, dan cinta pada para sahabat. Buktinya mereka mentalqin as-sirah an-nabawiyah wa sahabatihil kiram sejak masih kanak-kanak lagi. Dalam hadis Jabir bin Abdullah, dia mengatakan, di surat Imam Muslim, kunna nu'allimu sibyanana as-siratan nabawiyyah kama nu'allimuhumul Qur'an. Kami mengajarkan kepada anak-anak kami sirah Nabi itu. Tentu sirah Nabi kan di dalamnya ada sahabat. Pelakonnya bukan Nabi saja, ada sahabat. Siapa sahabat yang bersama Nabi sejak awal berdakwah lagi, sampai mereka diintimidasi, sampai mereka dipersekusi, sampai kajiannya sering dibubarkan di Masjidil Haram. Subhanallah, Masjidil Haram pernah dikuasai oleh siapa yang menguasai waktu itu? Abu juga dikuasai oleh para abu waktu itu. Cuman abu bukan abu bersih, tapi abu kotor. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi sendiri yang tidak ada cacat track recordnya, apa pesawat track record rekan jejak ya, barekam jejak sejak semasa jahiliyah lagi tak ada cacat sama sekali. Tapi ketika beliau menyampaikan apa yang kita sampaikan hari ini, Al-Quran dan Sunnah mengikut pemahaman Nabi dan para sahabatnya, Nabi sendiri dulu dikatakan oleh Abu Jahal, Anda membawa ajaran yang tak sesuai dengan kearifan lokal, tak sesuai dengan budaya lokal. Lalu datang abu-abu zaman ini
yang mengatakan Islam itu hanya sesuai dengan budaya Arab, tidak sesuai dengan budaya Nusantara. Akhirnya dibuang alif lam dari al-Islam. Ini nama agama ke al-Islam pakai alif lam ya. Alif lam Islam boleh mudhaf, boleh idafat, boleh diidafatkan, kan tak dah. Misalnya hadhihi al-qarura. Al-qarura tak boleh diidapatkan dah. Tapi kalau nak diidapatkan buang alif lam, qaruratu ma. Botol air. Akhirnya nak boleh dapat ditambah, akhirnya dibuang alif lam sehingga tinggal agama antum apa? Islam. Padahal yang benar al-Islam. Ketika dibuang alif lam akhirnya banyak idafatnya, mudhafun ilainya banyak. Ada Islam Nusantara, ada Islam futuristik, ada Islam inklusif, ada Islam eksklusif, ada Islam radikal. Ada ya? Hah? Ya, nah orang menamakan itu gara-gara alif lamnya dihilangkan sehingga berlaku mudhafun ilaih. Oleh sebab itu kembalikan alif lamnya sehingga tidak ada lagi mudhafun ilaih, tidak ada lagi Islam jamaah, enggak ada Islam murni, enggak ada Islam Nusantara, tak ada. Yang adalah al-Islam yang dulu telah mengumpulkan hati-hati mereka yang bercerai-berai, yang dulu mendamaikan hati-hati mereka yang bermusuhan. Al-Islam yang dulu membuat mereka saling berjauhan, saling berdekatan. Yang dulu mereka mereka bersaing menjadi saling menating. Atau menatiang. Ya, menating, saling mengangkat. Beda kalau sekarang kita dengan Islam yang ditambah-tambah itu saling dua siajo kadang, dua siajo. Ini gara-gara panjat pinang juga sebenarnya. Kalau nak naik pijak kudu kawan. Ada juga panjat pinang tu, masih ada. Kalau bisa dibuang lah. Tak jadi buang lah, dimodifikasi. Jadi pada naik kata, ya dua si pandan lebih baik odong kalam sungai. Paham macam mana? Ada mayu dalam kolam bisa juga berdalam kena, tapi jangan sampai tengah kolam lainnya. Nah, jadi siapa nak jatuhlah mayu ndak di pondan dek kawan dah. Memang ndak sanggup. Iko sanonya sanggupnya, cuma dek pondan dek kawan. Akhirnya non sanggup ndak dapet, non ndak sanggup jadi dapet. Itu masalah. Orang yang ahli kadang ndak dapat, tapi yang tidak ahli jadi dapat gara-gara dua si pondan. Dua si pondan ya Pak. Gara-gara saling pijak, saling tekan. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Semoga Allah menjadikan kita bermanfaat dengan mencintai para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Wa alzima anfusakuma husnat ta'wili lima syajara bainahum. Dan kalian wajibkan pada diri kalian berdua untuk mencari tafsiran terbaik lima syajara bainahum, pada masalah yang mereka berselisih di antaranya. Nah, ini kan kaum muslimin dan muslimah. Kadang-kadang kan dalam makna positif kita boleh mengatakan sahabat juga ya sih, sahabat juga manusia. Gitu aja kok repot. Sahabat juga manusia. Mereka, kita lapar, mereka juga lapar. Cuma bedanya mereka lapar masih bisa mendahulukan orang. Kita ada kekenyangan pun masih nak makan juga. Sampai saubui dong tu dulu coba bawa. Wah nane nggak bawa beli makanan. Macam apa? Tidak ada konyang dosnya. Dan lalu tidak ngerti bawa dulu pepatah tu dulu. Ilobong coba bawa. Lobo kiki lo leh. Macam apa? Sampai dan naik ke dataran tinggi Hada di Taif. Apa itu tak? Taif leh. Lehnya
Kalau kata dia, Masya Allah. Dia balik dia 5 taib je. Awak dapat dia 5 tang sitan dia. Dia 5 taib manis. Dia minum tangkat tak? Lainnya tidak boleh untuk kami lah. Dia ugi kami nam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sehingga kami kalau naik bis tak ada situ lalu tu. Kalau naik bis tak bisa lalu situ, naik motor pribadinya. Dulu boleh Munzir dan Ambon pun naik jalan nyetir sendiri ke situ. Berhenti situ bawa pisang sesikit. Awak timur pas sedang berduaan ya. Tentu sedang berduaan. Bau sama bau. Ndak ubang dia salah paham lah. Bau. Apa baunya? Kera. Monyet. Nah, ini monyet. Ini ndak bahasa kiasan, bahasa asli ini monyet. Jadi sana bawa dua-duanya gitu. Anak main di sekitar situ kan. Baben pisang dulu. Cia. Ambil dia. Lelo kanan ambil dia kan. Jadi itu ben jual dia ambil jual ndak jebul dia apa nama tadi tu? Pasangan kekasih. Nah. So dia itu baju lah ambil kaki kanan, ambil kaki kiri, ambil je muncung, ambil situ pagui seneka. Bahasa saya tiba nak minta lain dah. Ikut dia kesan bawa dia. Jadi betul lah seperti kata pepatah dulu. Pepatah dulu seperti kalau ada orang bala biwano tamak, sabu dong contoh bawa. La haula wala quwata illa billah. Memang betul-betul nampak di situ. Jadi akhirnya jadi masal, jadi tamsil oleh orang yang adu yang tak tamakan dia kojong dan awu tak kojong tapi nak minta juleh. Itu adalah ibarat yang diberikan kepada orang-orang yang tamak dan kedekut sehingga tidak memberi kesempatan bagi yang lain sama sekali. Nasallallahu alaihi wasallam. Masuk tu? Dah sudah contoh coba aja. Sambung kini sambung esok. Sambung kini ya. Azan dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Salat. Muslimin kaum muslimat rahimahullah wa iyyakum wa alzima anfusakuma husna ta'wili lima syajara bainahum. Hendaknya kalian jangan tergesa-gesa memvonis terhadap masalah yang timbul dan terjadi di antara mereka. Zaman Nabi sendiri pernah terjadi cekcok di antara sahabat. Bukan selamanya mereka tidak ada berselisih. Pernah dua orang budak, satu dari Ansor, satu Muhajirin, nyangu ayu ngambil air. Anta pocaron, tabalago ember berkarahi mereka budak tadi. Yang Muhajirin manggil dia lal Muhajirin, tolong wahai Muhajirin. Adi balo lirenan budak Ansar, tolong wahai kaum Ansar. Tentu dalam hal seperti ini, tentu yang Muhajirin kan tidak Abu Bakar tuh langsung dah. Tentu yang rakyat, yang awam-awam datang. Datang pula yang awam-awam dari kaum Ansar. Hampir mereka dua selantiang terompah. Gara-gara apa? Belum klarifikasi, belum tanya apa masalah. Tapi seolah-olah mereka saling ini. Lalu sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi, apa yang dilakukannya? Nabi apa yang dilakukannya? Ikut main atau menyamaikan? Itulah Nabi sebagai wasit harus menengahi. Tapi kalau wasit ikut main, mana kalah? Kalau wasit ikut main, mana kalah? Kalahlah Ansar. Nabi dari kalangan Muhajirin. Subhanallah. Lalu Nabi, ada wal jahiliyati wa ana baina azhurikum. Kalian nak naikkan yel-yel jahiliyah padahal saya masih bersama kalian. Allah. Ternyata panggilan Muhajirin dan Ansar bila digunakan untuk saling memusuhi jadi yel jahiliyah. Makanya panggilan, anggap sekarang panggilan menjadi pengikut salaf, as-salafi misalnya, atau wahabi misalnya, menjadi alat untuk memusuhi sesama muslim, ini dakwah jahiliyah. Atau aswaja ahlus sunnah wal jamaah, untuk saling memusuhi di antara kaum muslimin, ini menjadi dakwah jahiliyah. Jelas? Itu digunakan untuk mengikat, untuk membuat kita semakin erat, bukan justru memporak-porandakan. Nah, itulah perlu mengikuti cara Nabi dalam menyelesaikan masalah, mendamaikan bukan menceraikan, menjadi penengah bukan wasit ikut main. Kalau wasit ikut main lah selesai Piala Dunia. Tak bisa ada lagi. Kalau wasit ikut main, habis masalah. Oleh itu kaum muslimin yang menjadi wasit makanya harus betul-betul paham dirinya sebagai wasit. Kalau tidak jadi pemain, jangan jadi wasit. Nya honor pemain kan kadang pada wasit lah. Kan ya Ustaz? Tidak pernah jadi wasit. Dua-duaan juri? Tidak juara. Adalah kadang coba. Jadi sudah pertandingan misal pemenang nomor 1 dapat hadiah 80 jutanya. Awak tuh tambang pulang nih. Kadang dah cukup kira. Ini memang
Jadi kalau nak jadi dapat hadiah godang, jadi main, tinggalkan posisi wasit. Kalau kan tergiur oleh hadiah, tergiur oleh pendudukan, tergiur oleh nama baik, kejuaraan, batalkan diri jadi wasit. Jangan jadi wasit. Pahamnya enggak? Paham? Enggak paham dan jalen. Ini terpaksa kalau enggak pantas saja jalen. Nah, kalau enggak bisa jadi wasit, jadi pemain, silakan berhenti jadi wasit. Biarkan yang bisa jadi wasit menjadi wasit, bukan menjadi pemain. Apalagi kalau kiper maju, itu banyak gol. banyak gol. Sebab itu yang paling bahaya serangan balasan. Ada klub-klub tertentu serangan balasannya tidak usah dianggap enteng. Nah, itu cepat apa kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Satu hari cekcok antara Abdurrahman ibn Auf. Lihat ikhwan, akhwat, bapak dan ibu saya muliakan. Abdurrahman bin Auf kenal? Bapak infaknya ke yang siapa yang siap menandinginya? Wah, tawarkan ke acula. Abdurrahman bin Auf. Ya, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu dijamin masuk surga. Infaknya setelah dihitung-hitung doang tidak banyak bonora, lebih kurang 740 sekian miliar. Infak pribadi lu tidak duit negara lu. Kalau nak jadi bupati jadi gubernur tu banyak infak bantuan tu tidak ada. Walaupun tetap juga dicatatkan atas nama kebaikan mereka. Tapi ini nih uang pribadinya. Sampai-sampai sepertiga penduduk Madinah itu pernah berhutang kepadanya. Sepertiga ada yang berhutang, halah kodok aja, hujan air cunya nya, ndak nimbang nanya, caklah jan bayu lah, jan bayu, sepertiga. Kalau ditengok kitab Isabah Imam Ibnu Hajar, di masa itu di Madinah tidak kurang dari 1.500 orang. Ke 1.000 mati uang berarti berhutang kayaknya 1.000, sampai 1.000 mati orang berarti sepertiga 1.000 mati. Ada orang punya catatan hutang uang 1.000 mati orang, sang bank tak sampai kan. Nah, sepertiga daripadanya diputihkan. Macam-macam lah. Kok gota hujan air, ya, kok ngubah batu so air. Apa boleh kok sawit? Dah 24 dah 24 panen pada awaknya ya. Hanya 20 batang lah sawit. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi dibuktikan Abdurrahman bin Auf. Kenal tak Khalid bin Walid? Kenal? Panglima perang tak pernah terkalahkan di pertempuran manapun. Yang paling terkesan antara melawan pasukan Romawi di perang Mu'tah dengan 3.500 orang bisa mengalahkan 300.000. Hebat dah, sampai disebut Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang senantiasa terhunus. Kosan pon haji babantanya. Jadi kalau pon babantah jelas langsung dicoret nama dah. Nabi tidak mencoret nama mereka. Itulah sebab datangnya hadis la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Karena Khalid waktu itu mengucapkan kata yang membuat siapa? Abdurrahman bin Auf direndahkan. Lalu Nabi katakan jangan kalian cela sahabatku. Wallazi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban lama balagha mudda ahadihim wala nasifah. Andainya salah seorang dari kalian, wahai Khalid yang Islam belakangan, Khalid kan Islam belakangan tahun ke-6 setelah Khandaq. Setelah Khandaq Islam baru Khalid masuk Islam.
antara Abdurrahman yang sejak di Mekah lagi, yang dulu ikut kajiannya dibubarkan di Masjidil Haram oleh Abu. Nah, yang ikut dari sejak awal dibubarkan antara dia dengan Khalid saja. Dikatakan oleh Nabi, andainya kalian, hai Khalid yang masuk Islam belakangan, menginfakkan sebesar gunung Uhud emas. Tanya Kak Acu, sampai ke gunung Uhud tang? Di Kuliliang dah? Hah? Bapak panjang? Lihat doga awang awak kampar orang bisa menginfak segonang gunung Uhud, ome. Ya ome kau tak batur. Sampai itu tak ada siap untuk infak segonang tu nak. Emas. Segenang gunung Uhud kata Nabi SAW, lama balagha mudda ahadihim, tidak akan sampai semut orang-orang yang dahulu seperti Abdurrahman bin Auf, dah wala nasifah, dan tidak setengahnya. Masyaallah kiram, itu infak yang sedikit dari mereka. Antum tahu sendiri, yang sabiqunal awwalun, tidak ada mereka yang berinfak sedikit, semuanya berinfak banyak. Saya nak catat juga, ada enggak di antara kita yang sudah berani menginfakkan sepertiga hartanya? Ustaz dah dulu Ustaz ni, kalau setengah sepertiga nak dalam dompet pun nanya. Nah, tapi kalau sepertiga sodol lu lain salah. Ya, sodol dalam dompet oleh berani je nya. Ini petang tak banyak berburu. Ayo, awak contoh-contoh bisa lah kan. Itu di kampus sedang maju kan, di musola orang ada 3 ya, entah tahun 60 atau 70 bapu kali kan. Itu apa coro menarik para mahasiswa pasca sarjana untuk membeli itu, beli apa, bosi apa namanya, bosi hijab kok, ha sudah itu beli kain ya kan. Itu ya nak le coro menarik, dan nona wakini ada kalun sodonya kan, tapi dah ATM dah masuk dia kan. Apa kalau piti sodohnya tidak banyak kan? Kalau sampai banyak, entahlah. Jadi kaum muslimin muslimat, jadi mereka itu tidak ada yang berinfak sedikit. Abu Bakar seluruhnya, Umar setengahnya, Abdurrahman tadi sudah catat, infaknya hampir 1 triliun infaknya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan itu antara Khalid dengan Abdurrahman bin Auf yang juga sahabat Nabi alaihi salatu wasallam? Bagaimana dengan kita? Oleh sebab itu jangan sekali-kali mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh-sungguh merugi dan sungguh-sungguh celaka orang yang mencela para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, baik dengan ucapan, baik dengan tulisan, baik dengan sindiran, baik dengan apapun. Mereka adalah qaumun radhiyallahu anhum wa radu an. Ini yang dipesan oleh Al-Baji pada anaknya. Sebab ini puncak penyesatan, puncak penyimpangan, puncak daripada kebinasaan akidah, yaitu mencela para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Itu akibat daripada apa? Cinta kepada mereka belum tertanam. Ya, hormat pada mereka belum terpatri dalam hati kita. Oleh itu sejak kecil atau sejak awal lagi Al-Baji menginginkan ini. Nah, terjadi pula perselisihan yang besar antara Ali dan Muawiyah, sampai terjadi perang Siffin. Baru tadi, walaupun tidak vulgar disampaikan oleh sebagian mahasiswa saya, bahwasanya ini tandanya para sahabat itu ternyata untuk berkuasa itu sampai menumpahkan darah. Wa inna lillahi rajiun. Ini racun luar biasa yang diambil oleh mereka dari kaum orientalis. Orientalis ngambil dari orang Syiah, Syiah ngambil dari Yahudi. Itu sanadnya, bersanad juga, tapi kepada Abdullah bin Saba al-Yahudi. Untuk lebih jelas bagi yang bersemangat membaca, silakan berangkat ke Baghdad, cari sebuah disertasi doktor tahun 80-an. Judulnya ada Subuhatul al-Mustashriqin ma'a Subuhatis Syi'atir Rafidah, bahwa 80% lebih dari propaganda orientalis sumber utamanya adalah subuhat orang Syiah.
Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ini yang ditanam. Nah, untuk menjawabnya, tentu punya waktu panjang apa tidak? Ini kan salah-salah jawab, sekendek jawabannya salah paham. Itu. Dan coba boleh sesingkat-singkatnya. Nah, apa yang sesingkat-singkatnya? Semoga tidak salah paham. Pertama, yang berperang itu sebenarnya Ali dan Muawiyah mungkin berperang, tidak. Muawiyah berijtihad bahwa pelaku pembunuhan harus segera dihukum. Siapa yang dibunuh? Utsman radhiyallahu anhu. Tentu Muawiyah punya pendukung pula dari orang Syam. Di antara pendukung ini pasti ada juga yang penyusup. Di seluruh momen masih ada penyusup. Di pengajian pun ada penyusup. Maka beruntunglah yang tidak jadi penyusup. Nah, di semua momen ada masih penyusup. Kalaulah Nabi SAW tidak selamat dari penyusup, apalagi selain kita. Nabi maksum, tapi pasti ada penyusup. Pasti ada penyusup. Nah, penyusup inilah yang memanas-manaskan suasana. Pada antara Muawiyah dan Ali, silahkan dibaca. Ditanya ke Muawiyah tentang Ali, dia menyanjung Ali. Ditanya ke Ali tentang Muawiyah, dia memuji Muawiyah. Awak alun berbantah lihat dua si puang. Mereka dah sampai ke kancah perang pun. Sampai diriwayatkan disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang ikut dengan pasukan Ali pas perang berhenti waktu istirahat, waktu makannya di mana? Di Jambau Muawiyah. Boleh arucin. Awaknya tidak ada bantah bapa orang dah ya. Bantah dia ajoknya je cuba lu dokek-dokek nana. Kaum muslimin dan muslimat bahkan babantah atau ada ibadahnya tidak boleh dokek. Mereka dalam kondisi perang, Abu Hurairah ikut rombongan Ali radhiyallahu anhuma. Tapi di waktu istirahat dia bisa datang ke tempat Muawiyah bin Abi Sufyan. Kenapa yang seperti ini dikatakan haus darah? Maka sungguh celaka lisan-lisan yang berdosa yang mengatakan itu. Asyrul kiram. Tanya ke Abu Hurairah, apa dia itunya? Yang memang Jambau Muawiyah. Jambau Muawiyah memang terkenal. Apa sahabat? Wallahu a'lam ya. Nya nang do biasa dulu musikin. Ya, Ali kan termasuk juga kan. Nah, Abu Hurairah juga kan ashabus suffah. Itu dapat makanan lama je, semua je makanan dah lama. Tapi kalau sempat Muawiyah dendam, wang ikut Ali yang kedokek kamai, ndak kan jangan kentuk makan, masuk dak boleh. Bayangkan. Inilah mereka kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Yang kedua, yang terlibat dalam perang itu memihak Muawiyah dan memihak Ali. Ibnu Hajar menyebutkan dalam Al-Isabah, tidak kurang sahabat yang masih hidup di masa perselisihan itu terjadi, fitnah itu terjadi, tidak kurang dari 35.000 sahabat. Banyak, lebih banyak jemaah kan? 35.000 sahabat masih hidup. Berapa orang yang terlibat? Apa mandang macam itu kan? Laisau loh. Berapa orang terlibat? Kata beliau paling antara 35 sampai 40 orang. Berapa persen? Kalau lah persen tak lulus suara je lah. Berapa? 0,01%. Allah. Kalau pakai hitung-hitung polling dan voting, ini mayoritas atau minoritas? Tidak bisa, minoritas pun tidak bisa disebut. Tidak berarti bilangan. Dari 35.000 terlibat 40 orang. Lalu kita letakkan hukum yang durhaka pada mereka, bahwa mereka berebut
Berapa puasa? Dari 35.000 terlibat hanya 35 sampai 40 orang. Yang terlibat itu kenapa? Karena dia pejabat di Ali, pejabat di Muawiyah. Kayak compet dan jadi kepala dinas. Dia bisa kan enggak? Pangkat aja cukup boleh. Enggak urus mana urus pangkat dan dulu. Nah, misal mana tentu kok bupati perlu dinas gitu kan? Dinas apa pas gak ya? Dinas ceramah dah ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Lalu terjadi sesuatu. Anggaplah dua gap antara bupati dengan wakil bupati. Pun nanti jadinya antara bupati dan wakil pun tidak sesuai. Kalau menurut Profesor Arbi Sanid, tentu Profesor Sanid ini kan yang ahli politik dari UI itu, menurut pengamatan beliau. Tapi kalau lupuran tolong ingat tidak salah dulu, lebih dari 90% antara bupati dan wakil bupati di Indonesia tidak akur. Ya banyak kawin paksa itu masalah. Banyak kawin paksa. Togedek banyak kurisi akhirnya di gobong-gobong. Kadang banyak piti akhirnya di gobong-gobong. Ndak dek saya irama bono sono kan ya? Nggak cayuron? Saya tengok kila boleh nampak peta. 2000 setelah boleh potong, kini model sampan kan? Kinilah karam sampan dulu. Pindah ke sampan. Jadi memang payah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau kita gambarkan dengan keadaan sekarang, itulah makanya. Maka pendukung ini terlibat semua, pendukung ini terlibat semuanya. Tapi sahabat enggak. Kanu ya'taziluna al-fitnah. Mereka menjauhi fitnah karena mereka paham itu tidak dikehendaki. Pasti ada yang menunggangi. Ali berijtihad, Muawiyah berijtihad. Akhirnya terjadi penentangan yang menghasut dan mengompori ramai. Akhirnya terjadilah pertemuan itu. Bukan untuk berperang sebenarnya, tapi banyak penyusup dan penghasut sehingga terjadi. Nah, sekarang bagaimana kita bersikap? Ini yang dinasihatkan oleh Imam Al-Baji pada anaknya. Kalian harus mencari tahwil yang terbaik untuk menyikapi ini. Maka kita minta pendapat pada Imam Malik rahimahullah. Beliau menyatakan, dan juga doakan dari Abdurrahman bin Mahdi dan banyak ulama as-salaf mengatakan ulaika qaumun tahharallahu suyufana min dima'ihim fal nutahhir alsinatana min a'radihim. Mereka adalah kaum yang Allah bersihkan pedang-pedang kita dari darah mereka. Kita tidak terlibat menumpahkan darah di masa itu. Tinggal lagi kewajiban kita membersihkan lisan daripada membicarakan kehormatan mereka. Tidak berilmu, diam. Tidak tahu, diam. Kalau tahu, buktikan ini benar atau tidak. Seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam tadi, riwayat tentang perselisihan tentang sahabat ada kalanya tidak sahih, dan ini banyak sekali, khususnya dalam riwayat Syiah. Dan itu menjadi bahan baku pemikiran orientalis. Makanya jangan harap yang berpikiran orientalis, yang liberalis, yang sekularis dan list-list lainnya, ya kecuali Bini Dana, yang list-list lainnya yang akan mengatakan Syiah aliran sesat. Bahwa poneknya ini si polo itu, isi kepalanya adalah pemikiran Syiah Rafidhah. Tidak akan ada orang-orang orientalis, pluralis, liberalis, apa lagi? Pilis-pilis, sebagainya, kecuali akan menjadi pendukung Syiah. Atau setidaknya tak akan mengatakan Syiah itu sesat, menganggap ya sebagaimana Imam Ahzab yang 4, seperti itulah Syiah, lebih kurang. Itu yang paling ringannya itu. Paling ringannya. Yang ringannya sangat berat, apalagi yang beratnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Naam.
eh, apa tadi? Imam Malik mengatakan itu. Umar bin Abdul Aziz, barangkali tuan-tuan sering mendengar nama ini, nama yang sangat mentereng, nama yang sangat masyhur dengan keadilannya, dengan ibadahnya, dengan keikhlasan, kezuhudannya, sampai-sampai beliau yang begitu kaya raya menjadi orang miskin setelah jadi khalifah. Miskin di fisiknya, kaya di hatinya. Dia katakan ketika orang membicarakan tentang Muawiyah, dia bilang la gubarun ala anfi Muawiyah wa huwa yujahidu fi sabilillah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khairun min Umar bin Abdul Aziz. Demi Allah, debu yang melengket atau nempel di hidung Muawiyah, di hidung Muawiyah, kan Muawiyah dituduh oleh orang-orang ahli penyimpangan sebagai orang yang sesat menyesat, kan, dan sebagainya. Maka kata Umar bin Abdul Aziz, gubar, debu di hidung Muawiyah di saat dia berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fisabilillah, debunya saja lebih utama daripada Umar bin Abdul Aziz. Tonton tahu Umar bin Aziz, sampai-sampai tidak sedikit ulama memasukkannya dalam al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, yang disuruh Nabi kita untuk mengikuti sunnah mereka. Saking adilnya, saking takwanya, saking alimnya beliau. Dia katakan, "Nah siapa kita? Awak pun awak buat pun untuk Islam. Paling-paling kita mengambil keuntungan dari Islam. Apa kontribusi kita?" Lalu kita mengatakan hal-hal yang tidak baik terhadap para sahabat. Nah, ini dikhawatirkan oleh Al-Baji kepada anaknya. Oleh sebab itu jangan sekali-kali kalian merendahkan sahabat. Karena dia tahu anaknya nanti akan pergi kemana-mana menuntut ilmu. Sebagaimana ayahnya juga dari Spanyol masuk iya. Awak tahu awak dia nang dulu. Akhirnya awak lah tukang jadi supporter. Allah musta'an. Awak tahu awak dia nang dulu. Ini awak jadi supporter. Portugal macam itu juga. Masuk aja ya. Iya dia. Siapa lah kata pendukung si kawan. Allah musta'an. Tidak ada orang mereka kecuali pernah membuat dunia Islam ini teruk dan terpuruk. Tapi boleh. Gara-gara dia senang ke bola tempat sujud. Bahasa jadi disemangati. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dari Spanyol sampai ke Baghdad menuntut ilmu. Tentu anaknya akan mengikuti. Ya. Ayah sampai kokit dan harus biolanya. Kalian akan bertemu dengan berbagai macam orang. Karena kita tidak lagi hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi selesai damai habis. Kalau kita lapuk kali yang damai dah mau selesai lah. Zaman Nabi kembali ke sunnah selesai. Zaman kita kembali ke sunnah tambah berpegang. Ini sunnahnya nyoran, ini sunnahnya dayan. Sunnah menurut dia, ini sunnah menurut dia. Terus sunnah yang mana? Seolah-olah Nabi tidak tahu orang. Padahal sunnah menurut Nabi, bukan menurut kita. Sunnah itu kata bagi tiga: amalannya, perkataannya, perbuatannya, takrirnya, persetujuannya. Nah, kita capkan kalau diterapkan dalam amalia sehari-hari, ada apa kata Nabi? Ada. Lanjut. Kemudian yang kita pahami benar atau tidak? Tentu keamalan Nabi dan para sahabat. Ternyata perkataan itu tidak dipahami oleh Nabi dan sahabat seperti yang kita pahami. Berarti kita salah. Tidak mungkin kami salah paham dosa. Bagi banyak ulama. Itu Nabi tidak ulama. Nabi tidak ulama. Ijma' seluruh sahabat meninggalkannya sejak zaman Nabi SAW. Berarti pemahaman kita lebih hebat dari Nabi SAW. Karena ada keluar dari tiga ini sunnah itu. Jadi bukan sunnah menurut keinginan kita, tapi sunnah seperti yang diterapkan oleh Nabi SAW. Wallahu musta'an. Jadi dulu sampai ke Nabi selesai masalah, kini sampai ke hadis Nabi tambah terbengkalai masalah, tidak mau selesai. Apa sebab?
bersetegang dengan pemahaman masing-masing. Nah, kalau pegang dengan pemahaman Nabi dan sahabat, sahabat tekstual dah, terlalu tekstual. Nya kalau memahami ucapan itu tekstual lalu atau kontekstual dulu? Ya tekstual lah. Kalau sampai tuan-tuan memahami dan remaja tadi dengan konteks sodo, ndak ada kan paham loh. Ndak itu kasih ustaz dudanya. Ilainya orang tekstual banaunya. Akhirnya berubah pemahaman saya semuanya. Kalau seperti itu pahami juga pemahaman pendapat ulama itu dengan kontekstual juga. Akhirnya ndak ada ulama kan kita ikuti. Kaum muslimin, dan tidak semua masalah dan dalil itu bisa dikontekskan, bahkan sebagian besar tidak bisa dikontekskan. Kontekstual itu sebenarnya adalah alasan-alasan dan akal-akalan untuk meninggalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alasannya apa tadi? Itu kan di zaman Nabi itu budaya lokalnya, di zaman kita ini budaya lokalnya. Kosan waktu tahunnya ke Abu Jahal, iya le budaya lokal buat Nabi dulu, indah dah menangnya. Tak jadi itu dah mandinya kan. Setiap kami tolak Nabi dulu, Muhammad dulu, tak Nabi nya Muhammad apa sebab? Sodo nak diubah pula deh. Awan nak ikut lama je lah saja. Dah damai kami. Kira tiba dia berubah. Nauzubillah. Kalau berubah ke lebih elok, berubah ke yang lebih jolek, ada salah. Sebab negara ni misalnya, lapue dia jangan sistem ekonomi riba, tak mau maju ekonomi lah. Kan ya, bapa peningkatan ekonomi tahun kau dipatok dek pemerintah. Tak je mengikuti empatnya, dia jangan politik ya. Iya 5 sampai sekian 6% kan. Iya. Nan bertambah utangnya tuan-tuan. Nan bertambah kan utangnya. Ekonomi macam itunya. Suntian kena. Ya ibarat sakit ke tuan pon ni kena. Sudah itu manggalan jangan lupa dia. Apa sebab lebih pengaruh ubek utang tadi. Utang bertambah tahu. Nah itu peningkatan ekonomi itu. Utang berbunga utang. Nah kan selesai. Akhirnya negara sepakat merubah sistem ekonomi kita menjadi sistem syariat misalnya. Tu aji tantang. Iko mau bubanan lamonya kan. Awak lah banyak rekening di maribanya. Iya. Kalau aja di penentang berarti antum mengatakan dia bawa perubahan yang tidak sesuai dengan kearifan Allah. Abu Jahal dulu menolak Nabi karena tidak sesuai dengan kearifan lokal. Abu apa sekarang menolak juga dengan alasan Islam tak sesuai dengan kearifan lokal. Ya, Abu apa ya? Ada ringkenang. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Nabi alaihissalam ditolak dengan alasan tidak sesuai dengan kearifan lokal. Nah sekarang pun seluruh ajaran Nabi yang ditolak juga alasannya tidak sesuai dengan kearifan lokal. Jadi kearifan lokal mana itu tidak sesuai. Di Arab tidak sesuai, di Eropa tidak sesuai, di Amerika tidak sesuai. Akhirnya di mana sesuai? Itu di akhirat itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kembali ke masalah kita menghormati para sahabat Nabi alaihissalam akan membuat kita tunduk kepada apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka pahami, sehingga dengan demikian sebagaimananya mereka dulu bersatu dengan sunnah, bersatu dengan Al-Quran dan sunnah, insya Allah kita pun akan bersatu dengan Al-Quran dan sunnah. Tapi kalau tidak, lain yang disuruh banyak Gus Dur, lain yang dikojong, lain yang disuruh, lain yang dikojong, lain yang disepakati, lain yang dibuat. Nah, kalau gitu tak akan pernah terjadi apa yang kita harapkan, menyatukan, memadukan antara umat ini. Allah musta'an. Mudah-mudahan segala yang disampaikan oleh beliau kepada anaknya ini bagi kita sebagai masukan yang luar biasa, yaitu bahwasanya sahabat Nabi alaihissalam mesti mengisi seluruh relung hati kita. Sejak kecil lagi kita ajarkan pada anak-anak kita mencintai para sahabat Nabi alaihissalam.
bukan mencintai tokoh-tokoh yang tidak ada nilai dan kontribusinya, tidak untuk dunia dan juga untuk akhirat kita. Antum ajak dia mencintai Cristiano Ronaldo, tidak jadi pemain bola ancak. Kalau untuk Indonesia cantik kalau contoh kini coba ngurus koni je le cukup piti kan tak dah, tak akan cukup piti awak bono nyewa apa gaji nak untuk seminggu 230 rial. Ronaldo 320 miliar sepekan. Kau tahu lah dia orang gaji. Kak Ado piti tak kenal mau gue bayar ben awak dah. Dia tak sampai sedetur ini. Iya. Jadi nampaknya masih entah bila-bila kan lulus wakah. Caklah. Oleh sebab itu caklah rencanakan jalan untuk solat di saja. Subuh awak banyak kamu saja. Kau nengok tang jauh je lah. Jangan terlalu euforia, jangan terlalu bersemangat. Mau nang do, lekin kawan. Lekin kawan. Sampai di sini dulu. Jadi kita pertama jadi sahabat sebagai penginisiatif, jadi sahabat sebagai konten teladan sejati. Ini yang diinginkan oleh Al-Baji dari anaknya, sehingga jadilah anak-anak yang tahu di mana harus berjalan, di mana harus berhenti. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.